Selamat datang di channel Raimet 13. Semoga kita masih bersama channel Raimet 13. Di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai soal UM/UGM 2019 Matematika IPA dengan kode 624 ya. Sekarang part yang ketiga yaitu nomor 11 sampai 15. Oke, jangan di skip video ini, mari kita sama-sama belajar. Sebelumnya alangkah baiknya di subscribe dulu channel Raimet 13 agar kita atau channel ini semakin lama semakin berkembang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bahas dimulai dari nomor 11. Ya, nomor 11 dikatakan bahwa UN menyatakan suku ke N dari barisan geometri jika U3 dikurang U2 sama dengan 6 dan U4 dikurang U2 sama dengan 18, maka U5 tambah U3 sama dengan berapa? Oke, mari kita jawab. Nah, karena ini merupakan barisan geometri, maka kita misalkan barisan geometrinya adalah U1, U2, U3 sampai dengan UN ya. Nah, ini dengan rumus UN-nya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 ya. Oke. Nah, jadi karena dari pernyataan pertama dikatakan bahwa U3 dikurang U2 sama dengan 6, maka ini akan sama dengan AR kuadrat dikurang AR sama dengan 6. Nah, di sini kan ada AR kuadrat dengan AR, maka kita keluarkan AR-nya sehingga akan sama dengan AR dikalikan terhadap R dikurang 1 sama dengan 6. Oke, ini dia ya. Nah, pernyataan kedua dikatakan bahwa U4 dikurang U2 sama dengan 18. Nah, sama seperti yang tadi, berarti ini AR pangkat 3 dikurang AR sama dengan 18. Keluarkan kembali dia, berarti AR dikalikan terhadap R pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 18. Nah, salah satu dari kedua pernyataan ini kita ambil nilai si AR-nya. Kita misalkan ini AR sama dengan 18 per R kuadrat dikurang 1. Nah, ini dia ya. Nah, kita masukkan kemari. Nah, ini ini kan 18 per R kuadrat dikurang 1 nilai AR. Maka ini adalah 18 per R kuadrat dikurang 1 dikali R dikurang 1 sama dengan 6. Oke, bisa ya. Nah, R kuadrat dikurang 1 kita jabarkan menjadi ini 18 R dikurang 1 per R dikurang 1 dikali R tambah 1 sama dengan 6 ya. Nah, ini habis. Oke, berarti tinggal ini 18 dengan 6 pun habis ya. Ini berarti sama-sama dibagi 6. Ini 1, ini 3. Berarti kita kali silangkan aja. 3 sama dengan R tambah 1, maka didapatlah R sama dengan 2. Nah, dapat R sama dengan 2, kita masukkan kemari saja. Berarti AR, berarti 2A sama dengan 18 per 2 pangkat 2 dikurang 1. Oke, kita tuliskan 2 pangkat 2 dikurang 1 ya. Nah, ini berarti 2A sama dengan 18 per 2 pangkat 2 4 dikurang 1 3. Berarti 2A sama dengan 6. Berarti A sama dengan 3. Dapat A, dapat R. Oke, dari pertanyaannya kita jawab. Nah, di sini dikatakan bahwa berapakah nilai dari U5 ditambah U3? Berarti ini sama dengan AR pangkat 4 ditambah AR kuadrat. Nah, ini dia ya. Berarti ini sama dengan A-nya adalah 3. 3 dikali
2 pangkat 4 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat 4 16. 16 dikali 3 48 ditambah 2 pangkat 2 4 dikali 3 12. Oke ya. Nah, maka 48 tambah 12 ini sama dengan 60. Maka nilai dari U5 tambah U3 ini sama dengan 60. Oke. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, jawabannya C. Nah, inilah soal nomor 11 dan pembahasannya. Oke. Topik ini adalah merupakan barisan geometri. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Sekarang nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini merupakan topik suku banyak, yaitu materinya mengenai teorema sisa ya. Nah, pada soal bisa dilihat dalam layar, langsung saja kita jawab ya. Oke, kita jawab. Yang diketahui adalah PX dibagi X dikurang 1. Yang pertama, PX dibagi A dibagi X dikurang 1, sisanya adalah 2 ya. Sisa 2. Nah, ini bisa ditulis. Nah, ini kan X sama dengan 1, sehingga nanti kita masukkan X sama dengan 1 menjadi P1. Nah, langsung nilainya sisa ya. Nah, ini maka P1 sama dengan 2. Oke. Selanjutnya katanya di sini si PX jika dibagi X tambah 1 dia tidak bersisa. Maka di sini PX dibagi X tambah 1 sisanya tidak ada. Maka kita tulis sisa 0 ya. Nah, ini berarti X sama dengan min 1, sehingga P min 1 sama dengan 0. Oke, ini ya. Oke, ada 2 untuk si PX-nya. Nah, selanjutnya untuk si QX dikatakan bahwa sini QX bersisa 2X jika dibagi X kuadrat dikurang 1. Maka QX dibagi X kuadrat dikurang 1 sisa 2X. Nah, ini dia ya. Maka di sini kita faktorkan, berarti ini X tambah 1 dikali X dikurang 1. Ini dia ya. Maka didapatlah dari sini X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1. Nah, kita ambil Q min 1. Ini kita substitusikan ke sisanya ini ya. Maka min 1 dikali 2 berarti min 2. Nah, itu. Satu lagi Q 1 kita masukkan kemari, 2 kali 1 2 ya. Oke, berarti ada 4 ini. 1 2 3 4. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah jika suku banyak PX tambah QX dibagi X kuadrat dikurang 1, maka sisanya berapa ya? Oke, kita ambil di sini suku banyak itu kan PX tambah QX, berarti kita tuliskan sini PX tambah QX. Ini nilainya ini akan sama dengan pembagi. Nah, pembagi dikali hasil tambah sisa ya. Sisa. Nah, kalau ini kita misalkan pembaginya udah dikasih tahu ya, X kuadrat dikurang 1, berarti PX tambah QX ini sama dengan X kuadrat dikurang 1 dikali hasil kita misalkan HX. Sisanya adalah kita misalkan AX tambah B. Ini kita misalkan sisanya ya. Nah, maka dari sini akan didapat, kita ambil P1 dan Q1 ya, kita ambil ya. Berarti P1 ditambah, kita tuliskan sini X sama dengan 1. Oke. P1 tambah Q1. Oke, ini sama dengan, kita masukkan satunya ya, 1 kuadrat 1 dikurang 1 0. 0 dikali HX kan 0 ya. Maka 0 tambah AX, A dikali 1 A tambah B, berarti A tambah B. Oke, nilainya ini tadi berapa? P1. P1 nilainya adalah 2 ya. Berarti 2 ditambah Q1 2. Berarti 2 tambah 2 sama dengan
A tambah B, sehingga A tambah B ini sama dengan 4. Oke, maka ini dapatlah persamaan 1 ya. Oke, selanjutnya kita ambil untuk X sama dengan min 1. Nah, min 1 ya, karena pemfaktorannya ini adalah X tambah 1 dan X dikurang 1, maka 1 dan min 1 ya. Oke, selanjutnya X sama dengan min 1, ini kita masukkan berarti P min 1 ditambah Q min 1. Ini sama dengan kita masukkan min 1. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 dikurang 1 0 juga ya. Maka 0 dikali HX 0. Nah, berarti tinggal 0 ditambah A tambah E. A dikali min 1 min A tambah B ya. Nah, ini dia min A tambah B. Nah, P min 1 nilainya adalah 0. Maka ini 0 tambah Q1 nilainya ada, Q min 1 nilainya adalah min 2. Berarti ini min 2 sama dengan min A tambah B, sehingga didapatlah min A tambah B sama dengan min 2. Inilah persamaan duanya ya. Oke, dari persamaan 1 dan 2 didapat, kita tuliskan di sini. Oke, dari persamaan 1 dan 2. Dari per 1 dan 2. Oke, didapat persamaan 1 tadi adalah A tambah B sama dengan 4. A tambah B sama dengan 4. Dan persamaan 2 adalah min A tambah B sama dengan min 2. Nah, ini langsung aja kita jumlahkan. A tambah min A habis. B tambah B, 2B sama dengan 2. Maka didapatlah B sama dengan 1. Oke, dapat B-nya, kita akan mencari A. Nah, B sama dengan 1 kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil A tambah B sama dengan 4. Maka A tambah 1 sama dengan 4. Maka didapatlah A sama dengan 3. Oke, maka didapatlah sisa untuk ya suku banyaknya PX tambah QX dibagi X kuadrat dikurang 1. Maka sisanya kita masukkan, rumus sisa itu adalah AX tambah B. Langsung kita ganti aja nilai A-nya 3, berarti 3X tambah B-nya 1. Inilah sisa pembagian daripada suku banyak PX tambah QX. Oke, maka jawabannya 3X tambah 1. Di pilihan bergandanya yaitu B. B ya. Oke, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 12. Oke, semoga mengerti. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 dikatakan bahwa bilangan A lebih besar dari 0, sehingga lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 4AY tambah 40 sama dengan 0 mempunyai jari-jari A tambah 1 adalah. Oke, mari kita jawab. Nah, ini topiknya adalah persamaan lingkaran ya. Nah, sini persamaan lingkaran pada soal adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X dikurang 4A Y tambah 40 sama dengan 0. Ini dia ya. Dikatakan di sini tadi adalah A lebih besar dari 0. Nah, ini kita ingat rumus daripada persamaan lingkaran ya. Rumus umumnya kita ambil persamaannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX. Nah, ini rumusnya. Ditambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Ini dia ya. Nah, kita samakan saja. Di sini didapat 2A sama dengan 2 ya. 2A sama dengan 2, maka A sama dengan 1. Dan 2B sama dengan min 4A. Oke, maka B sama dengan min 2A. Nah, sini A ya, supaya memudahkan ini kita ganti aja nanti ini entah apalah hurufnya ya, terserah. Kita misalkan di sini min 2K lah. Oke, nah jadi pusat itu adalah pusat
lingkaran itu adalah min A, min B ya. Maka ini didapatlah pusatnya. Oke. Min 1,2K. Inilah pusat lingkarannya. Oke. Nah, untuk persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2AX ditambah 2BY tambah C, ini rumus jari-jarinya. Nah, ini jari-jarinya adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Ini dia ya. Oke. Nah, dikatakan di sini bahwa R-nya adalah A tambah 1. Berarti kita ganti jadi K ya. Nah, ini K tambah 1 lah ya. Berarti sini K tambah 1 sama dengan akar dari A-nya berarti 1 atau min 1. Min 1 dikuadratkan 1 ya. 1 atau kita tulislah di sini 1 kuadrat ditambah min 2K ya. Min 2K ya. Min 2K dikuadratkan dikurang C-nya adalah 40. Oke, ini dia. Nah, tinggal kita akarkan, berarti ini K tambah 1 sama dengan akar dari 1 dikurang 40 min 39 ya. Ini kita kuadratkan berarti 4K kuadrat dikurang 39. Nah, untuk menghilangkan akarnya nih sama-sama kita kuadratkan. Berarti ini K tambah 1 kuadrat ini sama dengan 4K kuadrat dikurang 39. Oke, nah kita kuadratkan, kita tuliskan di sini K tambah 1 kuadrat. K tambah 1 kuadrat sama dengan 4K kuadrat dikurang 39. Nah, ini kita jabarkan didapat K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan 4K pangkat 2 dikurang 39. Oke, nah ini kita pindahkan si K kuadrat ini berarti 4K kuadrat dikurang K kuadrat didapat 3K kuadrat. Ini kita pindahkan negatif 2K. Ini kita pindahkan jadi min 39 dikurang 1 min 40 sama dengan 0. Oke, ini dia ya. Nah, kita faktorin 3K ini K sama dengan 0 ya. Hasil kali min 40, hasil jumlah min 2. Berarti di sini kita buat 10 dengan min 4 ya. Kalau ini kita kali min 4, di sini positif 10. Boleh ya? Nah, ini kita kalikan hasilnya ini dia. Maka dapatlah K sama dengan min 10 per 3. Nah, ini atau K sama dengan 4. Nah, tadi nilai si A lebih besar 0. Berarti K juga harus sama dengan lebih besar dari 0 ya. Maka yang untuk memenuhi di sini adalah K sama dengan 4. Kita ganti aja. Berarti A sama dengan 4 ya. Nah, kita ganti ya. Oke. Maka jawabannya adalah oke, B ya. Nah, B bola. Nah, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 13. Semoga dimengerti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Nah, di soal nomor 14 dikatakan bahwa banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan harga nilai mutlak X kuadrat dikurang 4 sama dengan X tambah harga nilai mutlak X dikurang 2 adalah. Nah, ini topiknya adalah persamaan nilai mutlak ya, atau nilai mutlak. Kita jawab ya. Nah, untuk menjawabnya ini, mari kita ingat kembali definisi daripada nilai mutlak. Oke, kita tuliskan di sini definisi nilai mutlak. Nah, jika ada fx atau nilai mutlak fx, ini nilainya ini akan sama dengan positif negatif. Kita ambil positif ya. Berarti fx bernilai positif untuk ini untuk x-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itu dia ya. Nah, kita ambil negatif satu lagi. Berarti negatif fx ini terjadi untuk
lebih kecil dari 0. Nah, itu dia. Nah, kita kembali ke soal. Dikatakan bahwa soalnya adalah nilai mutlak X kuadrat dikurang 4 sama dengan X ditambah nilai mutlak X dikurang 2. Nah, ini akan ekuivalen dengan nilai mutlak X dikurang 2 dikalikan terhadap nilai mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah nilai mutlak X kurang 2. Sama ya. Nah, kita ambil sesuai dengan definisi pada nilai mutlaknya ya. Oke, kita ambil yang pertamanya. Nah, untuk yang pertama bahwa nilai mutlak X dikurang 2 ini akan bernilai sama dengan, positifnya kita ambil, oke, X dikurang 2, oke, yang positif ya, untuk, nah ini untuk, kita ambil ini, pemisalannya ini, X dikurang 2 ini sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Maka di sini akan terjadi X dikurang 2 untuk X lebih besar sama dengan 2. Itu dia ya. Nah, yang kedua kita ambil negatifnya. Negatif dikali X dikurang 2 berarti negatif X tambah 2 ya. Negatif X tambah 2 untuk X lebih kecil ya, lebih kecil dari ininya. Nah, dari ininya dia ya, berarti 2. Ini yang pertama. Nah, yang kedua kita ambil nilai mutlak X tambah 2 ya, X tambah 2. Ini kan ada ya, X tambah 2. Ini berarti langsung aja kita cari, ini berarti X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2 ya. Oke. Nah, ini akan sama dengan X tambah 2. Oke, kita ambil yang positifnya, berarti X tambah 2 untuk X lebih besar sama dengan min 2. Nah, itu dia. Yang kedua kita ambil negatifnya, berarti negatif X dikurang 2 ya. Nah, ini negatif, kita kalikan aja, negatif dikali X tambah 2 berarti negatif X dikurang 2. Oke, ini untuk kita ambil dia X lebih kecil dari min 2. Ini dia. Nah, berarti nanti sini kita tentukan dulu kasusnya. Oke, atau yang memenuhi daerahnya. Oke, kalau kita gambarkan bantuan dengan diagram garis ya. Oke, kita ambil di sini. Berarti akan ada angkanya 2 ya. 2 dan min 2. Nah, ini berarti min 2, sini 2. Nah, kita ambil yang pertama, lebih besar dari pada 2. Berarti ini bulatan penuh, arsirannya kita ambil, berarti dia daerahnya kemari ya. Oke. Selanjutnya kita ambil lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 2, ini dia. Berarti dia kemari tanpa bulatan penuh ya. Kita ambil kemari. Oke, kecil 2. Selanjutnya X lebih besar dari min 2. X lebih besar dari min 2 ya. Ini besar min 2, kita ambil. Oke, kemari. Dan dia lebih kecil dari min 2 kemari ya. Ini dia. Maka akan ada 3 kasus untuk penyelesaiannya ini. Oke, ini dia. Yang pertama lebih ini, dan ini ya, satu lagi ya. Oke, ini. Nah, ini dia kasus yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini dapatlah kasusnya. Yang pertama itu adalah X lebih kecil dari min 2. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah X lebih besar dari atau sama dengan min 2 dan lebih kecil dari 2. Kasus yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 2. Nah, ada 3 kasus dia ya. Maka kita selesaikan untuk kasus ini ya. Nah, nanti kalau dia lebih kecil dari min 2, maka yang memenuhi nanti
atau soalnya kita gantikan sesuai dengan ini. Berarti kalau dia lebih kecil dari min 2, berarti nanti X tambah 2 nya kita ganti ini. Dan ini dia. Ah, itu dia ya. Oke, nanti kalau dia diantara, berarti X lebih besar dari min 2. Berarti ini yang kita checklist ini. Nah, itu kita gantikan 1 dan lebih kecil dari 2, berarti ini. Nah, itu dia ya. Oke, kita ambil. Ada 3 kasus ya. Yang pertama, nah ini kita tuliskan di sini. Kasus yang pertama. Oke, sini. Kasus pertama ya. Nah, kasus pertama tadi itu adalah X lebih kecil dari min 2. Ah, ini X kecil dari min 2. Mana nilai-nilai X yang memenuhi untuk X lebih kecil dari min 2 ini nanti? Oke, kita tuliskan soalnya. Soalnya adalah mutlak X dikurang 2 dikali mutlak X tambah 2 ini sama dengan X tambah mutlak X dikurang 2 ya. Nah, ini. Nah, X dikurang 2 kita gantikan berarti di sini menjadi min X tambah 2 ya. Nah, itu dia. Nah, ini. Sini kan X, berarti ini ya, kita gantikan ya. Berarti X kurang 2 ini berubah menjadi min X tambah 2. Oke. Min X tambah 2 dikali X tambah 2 kita gantikan berarti dia min X dikurang 2. Nah, ini dia ya. Min X kurang 2 ini kita gantikan min X kurang 2. Berarti sini min X kurang 2 ini sama dengan sama dengan X tambah X dikurang 2 berarti ini sama ya. Min X tambah 2 ya. Min X tambah 2. Maka ini kita kalikan min X dikali min X berarti X kuadrat. Nah, X kuadrat. Nah, ini min dikali min berarti positif. Positif 2X. Oke, ini 2 dikali min X. Min 2X ya. Berarti ini habis ya, berarti 0 ya. 2 dikali min 2 adalah negatif 4. Berarti ini dikurang 4 sama dengan X dikurang X 0. Berarti ini tinggal 2. Maka didapatlah X kuadrat sama dengan 6. Maka X sama dengan plus minus akar 6. Maka akan ada 2 nilai X. X sama dengan akar 6. Dan X sama dengan min akar 6. Nah, diantara kedua nilai X ini manakah yang memenuhi? Oke ya. Karena tadi daerah kasus pertama adalah X kurang dari min 2. Kurang dari min 2. Maka yang memenuhi adalah X sama dengan min akar 6 lah memenuhi. Nah, ini dia. Nah, dapat 1 untuk X-nya. Pada kasus yang pertama. Kita lanjutkan kasus yang kedua. Kasus yang kedua untuk ini dia X lebih besar dari min 2 dan lebih kecil daripada 2. Ini dia ya. Oke. Nah, ini kita ambil mutlak X dikurang 2 dikali X tambah 2 ini sama dengan X tambah mutlak X kurang 2. Nah, kita ganti X lebih besar dari min 2 tadi. Mana X lebih besar dari min 2? Berarti untuk X dikurang 2 kita ganti ini X dikurang 2 ya. Nah, ini X kurang 2 kita ganti dia X kurang 2. X kurang 2 ini kita ganti berarti dia menjadi min X tambah 2 ya. Nah, itu dia. Nah, ini kurang 2 ya. Berarti ini berubah menjadi min X tambah 2 dikali X tambah 2 ya. X tambah 2 tetap X tambah 2 sama dengan X kurang 2 min X tambah 2 ya. Min X tambah 2. Nah, ini kita kalikan berarti min X kuadrat min dikali ini min 2X, 2 dikali X, 2X habis ya. Nah, 2 dikali 2 positif 4 sama dengan ini habis. Berarti ini tinggal 2 ya. Oke, ini dia. Berarti ini kita pindahkan didapatlah X kuadrat sama dengan 2. Oke, berarti X sama dengan plus minus akar 2. Nah,
berarti sini ada 2 juga X-nya. X sama dengan akar 2 dan X sama dengan min akar 2. Nah, apakah kedua X ini memenuhi daripada kasus yang kedua ini? Kita lihat X sama dengan akar 2. Oke ya, berarti dia lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 2. Memenuhi. Oke, kita ambil ya X sama dengan min akar 2. Apakah dia lebih besar sama dengan min 2? Jelas. Oke, dan lebih kecil daripada 2. Maka kedua X ini memenuhi. Nah, itu dia ya. X sama dengan akar 2 dan X sama dengan min akar 2 ini memenuhi. Berarti sudah ada 3 ya. Sudah ada 3. Nah, ini yang pertama tadi X sama dengan min akar 6. Yang kedua adalah X sama dengan akar 2 dan X sama dengan min akar 2. Satu lagi kita cari. Oke, kasus yang ketiga. Nah, kasus ketiga ini. Oke, kasus yang ketiga ini. Yang ketiga ini adalah X lebih besar dari X lebih besar sama dengan 2 ya. Kasus yang ketiga. Nah, ini dia. Sekarang kita masukkan ke soalnya bentuknya. Berarti mutlak X dikurang 2 dikali mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah mutlak X kurang 2. Nah, kita lihat X lebih besar sama dengan 2. Untuk X kurang 2-nya berarti dia kita ganti menjadi X kurang 2 juga ya. Nah, berarti sini X dikurang 2. Oke, kita kalikan X tambah 2-nya. Berarti dia juga X tambah 2 ya. Nah, X tambah 2 sama dengan X tambah X kurang 2-nya kita ganti X kurang 2 juga ya. Oke, nah tinggal kita kalikan. Berarti ini didapat X kuadrat dikurang 4X X kuadrat, X kuadrat min 2 tambah 2 0 ya. Berarti X kuadrat dikurang 4 sama dengan 2X kurang 2. Kita pindahin atau kita rapikan, berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini nggak bisa langsung kita faktorin, kita gunakan dengan bantuan rumus ABC. Oke, sini kita buat rumus ABC ya. Nah, kita buat di sini. Rumus ABC itu adalah X1 X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Ini dia ya, per 2A. Nah, ini langsung aja kita masukkan. B-nya berarti ini dia. Kita tuliskan ini A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 2 ya. Oke. Nah, ini kita masukkan berarti min kali min berarti positif. Berarti 2 plus minus akar dari B kuadrat. Min 2 kuadrat berarti 4 dikurang 4AC. 4 dikali 1, 4 dikali minus 2. Berarti negatif 8 ya. Berarti negatif dengan negatif positif 8 per 2 kali 1, 2. Maka ini sama dengan 2 plus minus akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar 3 ya. Oke. Per 2. Maka ini disederhanain menjadi habis ya, berarti 1 plus minus akar 3. Oke. Dari nilai X berarti ada 2 ya. X sama dengan 1 ditambah akar 3 dan X sama dengan 1 dikurang akar 3. Ini. Dari antara 2 ini yang memenuhi kasus ketiga, yaitu X lebih besar sama dengan 2 adalah X sama dengan 1 tambah akar 3. Ini yang memenuhi. Nah, itu dia ya. Jadi, kita tuliskan di sini HP, himpunan penyelesaian daripada soal ini yang memenuhi adalah HP-nya. Yang pertama itu adalah min akar 6. Oke, yang kedua adalah min akar 2. Yang ketiga adalah akar 2. Dan yang keempat adalah 1
1 ditambah akar 3. Oke. Nah, solusi atau banyaknya bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak ini sebanyak 4. Nah, itu dia. Maka jawabannya adalah E. Oke, inilah soal dan pembahasan untuk nomor 14. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Lanjut ke soal nomor 15. Dikatakan di soal nomor 15 adalah jika garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X di titik A, B mempunyai gradien 15, maka nilai A tambah B yang mungkin adalah, oke, mari kita jawab. Oke, persamaan ini adalah persamaan garis singgung ya, dengan bantuan turunan pertama. Oke, nah dikatakan kurvanya adalah Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X. Nah, ini langsung kita masukkan atau substitusi di titik A, B nya ya. Di titik A, B. Maka ini langsung berarti Y-nya jadi B ya. B sama dengan A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat dikurang 9A. Ini dia ya. Nah, dikatakan di sini memiliki gradien. Gradien ya. Kalau terhadap kurva, gradien itu adalah M sama dengan turunan pertamanya. Nah, ini dia gradiennya ya. Harus kita ingat ini. Oke, selanjutnya ini kita turunkan, berarti turunan B terhadap A, berarti B aksen A ya. Nah, itu dia, berarti ini kita turunkan B aksen sama dengan 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 9. Nah, ini turunan pertama itu sama dengan M. M-nya sama dengan 15, berarti 15 sama dengan 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 9. Nah, kita pindahkan, berarti ini menjadi 3A kuadrat dikurang 6A dikurang 24 sama dengan 0. Kita faktorkan atau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya. A kuadrat dikurang 2A dikurang 8 sama dengan 0. Langsung kita faktorkan, berarti A ini kali A hasil kali min 8 hasil jumlah min 2. Berarti sini negatif 4, sini positif 2. Maka A sama dengan min 2 atau A sama dengan 4. Nah, ini dia. Kita ambil yang pertama untuk A sama dengan min 2 ya. Kalau A sama dengan min 2, kita substitusi untuk mencari B-nya. Nah, ini kita cari ke substitusi A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat dikurang 9A. Oke, kita masukkan kemari. B sama dengan A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat dikurang 9A. Oke, nah untuk dapat nilai B-nya sama dengan min 2 di pangkat 3 sama dengan min 8 dikurang min 2 kuadrat adalah 4 dikali 3 adalah min 12. Min 9 dikali min 2 positif 18. Oke, maka min 8 dikurang 12 adalah min 20 ditambah 18, berarti B-nya sama dengan min 2 ya. Oke, ini dia B min 2. Nah, ini langsung aja kita cari nilainya. Berarti A tambah B sama dengan min 2 tambah min 2 sama dengan negatif 4. Nah, ini dia yang pertama ya. Nah, yang kedua kita ambil untuk A sama dengan 4 ya. Kita ambil A sama dengan 4, substitusi ke B sama dengan 3 A pangkat 3 A pangkat 3 dikurang 3A kuadrat dikurang 9A. Berarti B sama dengan 4 pangkat 3 dikurang 3 dikali 4 kuadrat dikurang 9 dikali 4. Maka B sama dengan 4 pangkat 3 ini adalah 64. 64 dikurang
16 dikali 3 berarti 48 dikurang 36. Oke, maka dapatlah B sama dengan 64 dikurang 84 berarti negatif 20. Nah, maka dari sini A tambah B sama dengan 4 ditambah min 20, maka didapatlah sama dengan min 16. Nah, jadi dari soal atau penyelesaiannya didapatlah ada dua ya, kemungkinan A tambah B nilainya ini sama dengan min 4 dan yang kedua adalah min 16. Nah, maka dari option yang ada jawabannya yaitu min 4 ya. Nah, ini dia min 4. Maka di sini jawabannya adalah C, cantik dia ya. Oke, itu dia. Nah, inilah soal dan pembahasan UM/UGM tahun 2019 Matematika IPA dengan kode 624. Nah, dari video pembahasannya ini ada 3 part ya, atau 3 bagian. Yang pertama soalnya 1 sampai 5 bisa dilihat di video sebelumnya, dan part yang kedua 6 sampai 10 bisa juga dilihat di video sebelumnya. Nah, yang ketiga ini adalah 11 sampai 15. Nah, oke. Inilah soal-soalnya. Semoga adik-adik yang ingin mengambil atau pengen masuk ke Universitas Gadjah Mada dipelajari dengan baik-baik. Semoga di tahun 2020 ini adik-adik lulus atau menang di PTN UGM 2020. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jika video ini sangat bermanfaat bagi penonton, jangan lupa di like, di share, di komen, dan terutama di subscribe. Oke, terima kasih. Salam Raimet 13.